Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan pada hari ini. Tak lupa, selawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumil kiamah nanti. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Malita Giani dan rekan saya Erwin Saputra, kami dari kelompok 7 kelas Manajemen Dakwah B 2020, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam mata kuliah Filsafat Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurseri Hasnah Nasution Magister Agama. Di sini kami akan memaparkan materi dari makalah kami, yaitu tentang aksiologi dakwah. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pembahasannya yaitu tentang pengertian aksiologi, pengertian dakwah, dan aksiologi dalam pandangan aliran-aliran filsafat. Pengertian aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios, yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari cara-cara yang berbeda, di mana sesuatu hal dapat baik atau buruk dengan hubungan nilai dan menilai di satu pihak, dan dengan fakta-fakta eksistensi objektif di pihak lain. Dilihat dari jenisnya, paling tidak terdapat dua bagian umum dari aksiologi, yaitu yang pertama etika dan yang kedua adalah estetika. Yang kedua adalah pengertian dakwah. Dakwah menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u, da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Jadi, secara singkat, dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh informan atau dai untuk menyampaikan informasi kepada pendengar atau mad'u mengenai kebaikan dan mencegah keburukan. Ketiga adalah aksiologi dalam pandangan aliran-aliran filsafat. Aksiologi dalam pandangan aliran filsafat dipengaruhi oleh cara pandang dan pemikiran filsafat yang dianut oleh masing-masing aliran filsafat, yakni yang pertama, pandangan aksiologi progresivisme. Menurut progresivisme, nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Yang kedua adalah pandangan aksiologi esensialisme. Bagi aliran ini, nilai-nilai berasal dari pandangan-pandangan idealisme dan realisme, karena aliran esensialisme terbina dari dua pandangan tersebut. Pandangan tersebut yaitu teori nilai menurut idealisme dan teori nilai menurut realisme. Itu dia materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Erwin Saputra. Kepadanya dipersilahkan. Aksiologi dalam pandangan aliran-aliran filsafat. Aksiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai dari sudut pandangan filsafat. Sesuatu yang dikatakan bernilai jika ia memiliki unsur baik atau manfaat dalam kehidupan. Misalnya nilai sehat, nilai sebuah barang, dan sebagainya. Menurut Kenneth Anderson yang diikuti oleh Onong Udjana Effendi menyatakan bahwa nilai-nilai merupakan komponen sentral yang membimbing dan memandu tindakan atau kegiatan seseorang. Menurut Muhammad Sultan, tata nilai Islami yang terdapat di dalam Al-Quran bersifat historis, dinamis, dialektik, dan transformatif. Katsob menjelaskan bagaimana mendekati nilai pendekatan aksiologis yang dibedakan menjadi nilai seluruhnya berhakikat subjektif. Artinya, nilai merupakan reaksi-reaksi yang diberikan manusia sebagai pemberi nilai. Kaitannya dengan hal ini, maka sangat tergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan pemberi nilai tersebut. 2. Terusnya, nilai dakwah dan institusionalisasinya. Yang pertama yaitu kedisiplinan, kedua kejujuran, ketiga kerja keras, keempat kebersihan, dan kelima kompetensi. Yang selanjutnya yaitu etika berdakwah. Yang pertama yaitu dakwah hendaknya dilakukan dengan menafikan unsur-unsur kebencian. Esensi dakwah
mestilah melibatkan dialog bermakna yang penuh kebijaksanaan, perhatian, kesabaran, dan kasih sayang. Kedua, dakwah hendaknya dilakukan secara persuasif, jauh dari sikap memaksa, karena sikap yang demikian di samping kurang arif juga akan berakibat pada keengganan orang mengikuti seruan dai yang pada akhirnya akan membuat misi dakwah gagal. Yang ketiga, menghindari pikiran dan sikap menghina serta menjelek-jelekan agama atau menghujat Tuhan yang menjadi keyakinan agama lain. Kita dapati sebagian dai sekarang ini lebih suka untuk memvonis dan menghakimi masyarakat dengan menyebut mereka kafir, musyrik, fasik, ahli bid'ah, dan kalimat-kalimat sejenisnya. Keempat, mengapresiasi perbedaan dan menjauhi sikap ekstremisme dalam beragama. Yang kelima, dakwah hendaknya dilakukan dengan jujur dan profesional dalam mengemukakan dalil-dalil dan membuktikan hendaknya dilakukan secara baik. Terima kasih kepada Saudara Erwin karena telah memaparkan materi tentang aksiologi dakwah. Teman-teman, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.